Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Anda adalah orang yang bijaksana, Anda telah mengambil keputusan yang baik dan benar. Sebab jauh lebih baik kita ada dalam rumah Tuhan, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang berbahagia karena Anda dipilih Tuhan untuk diberkati Tuhan pada siang ini. Baik, saudaraku, pada sesi 2 ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema pengalaman kesusahan dan pelangi kasih Tuhan. Pengalaman kesusahan dan pelangi kasih Tuhan. Kita buka dulu Yohanes 13 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat ini. Sudah? Yuk kita baca sama-sama Yohanes 13 ayat yang ke-7. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Sekali lagi, ya. Coba renungkan ayat ini. Sehingga ketika kita membaca ayat ini, oh pantesan, gitu ya. Yuk, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak ngerti kenapa ya bisa terjadi seperti ini. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa ini terjadi dalam keluarga saya? Terlalu banyak pertanyaan yang timbul dalam benak kita. Tapi kita harus tahu tidak semua yang terjadi Tuhan singkapkan. Tapi one day Tuhan akan singkapkan dan kita akan mengerti. Ada satu pujian yang ingin saya ajak saudara bernyanyi, ya. Apa yang kau alami kini? Tahu lagu itu? Lagu jadul, ya. Tapi bagus lagu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Pada yang minta roti, pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lagi katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, amin. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Sekali lagi, katakan dengan sungguh. Tangan Tuhan sedang merendah, amin. Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Dia sedang merendah satu karya yang indah dalam hidup saudara. Apapun yang sedang kau alami saat ini, ingat akan tiba saatnya. Engkau akan melihat, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan, aku lihat, ku lihat pelangi kasih-Nya. Katakan lagi dengan iman, ku lihat, ku lihat pelangi kasih-Nya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini saya dapatkan bukan pada waktu saya lihat pelangi. Bukan pada waktu saya mengalami pelangi. Tetapi justru ketika aku sedang ada dalam kesusahan. Yang aku tidak mengerti kenapa ini terjadi.
Aku merasa aku sudah menjaga hidupku sedemikian rupa. Aku telah menjaga hidupku seperti Mazmur 73. Aku menjaga tanganku tidak berdarah. Aku menjaga langkahku. Aku setia kepada Tuhan. Aku hidup dalam kekudusan. Tapi kenapa sakit demi sakit, sakit demi sakit, sakit demi sakit terus terjadi dalam hidup saya? Saya mengalami pemulihan total bulan Maret tahun 2018. Bulan Februari 2017 saya masih melayani di Amerika dengan kursi roda. Bulan November saya melayani di Singapura dengan kursi roda. Saudaraku, saya masih pergi ke Alaska dengan kursi roda. Kenapa Tuhan izinkan waktu saya naik kursi roda saya baru ke Alaska? Kenapa waktu sehat Tuhan gak izinkan? Kenapa waktu saya sakit saya masih punya tunjangan, saya masih punya fasilitas, saya gak sakit kanker, pilek aja enggak saudara. Tapi justru ketika saya sudah jadi hamba Tuhan, tidak ada gaji bulanan, tidak ada fasilitas untuk pengobatan, tidak ada asuransi. Saya justru sakit kanker dari tahun 2000 sampai dengan 2013. Dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya mengerti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti mau suka, bukan cuma melihat pelangi, tetapi juga mengalami pelangi kasih Tuhan. Amin. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengerti. Jangan kita seperti istrinya Ayub, cuma mau lihat pelanginya tapi tidak mau mengalami bagaimana kita bisa melihat pelangi dan mengalami pelangi. Kita seperti perempuan gila. Perempuan bicara tentang gereja Tuhan. Banyak sekarang gereja Tuhan itu seperti perempuan gila. Ikut Tuhan cuma mau lihat pelangi. Ikut Tuhan cuma ingin mengalami pelangi. Ikut Tuhan cuma ingin mujizatnya. Ikut Tuhan cuma ingin berkatnya. Ikut Tuhan cuma ingin jalan yang lurus. Tadi saya khotbah itu tadi pagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan begini dari lagu tadi. Bagaimana supaya kita bisa melihat pelangi kasih Tuhan. Dalam refrain dikatakan, tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung dan mulia. Jadi pelangi kasih Tuhan itu adalah karya Tuhan yang agung dan mulia. Yang hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Uangmu gak bisa bikin pelangi. Kehebatanmu gak bisa bikin pelangi. Itu karya Tuhan. Dan bagaimana karya Tuhan itu dikerjakan, dikaryakan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bahkan mengalami pelangi kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ingat kalimat awal. Tangan Tuhan merendah. Gak ada pelangi kalau gak direndah sama Tuhan. Cara Tuhan membuat karyanya yang indah itu dengan cara merendah. Kalau engkau ingin melihat, kalau engkau ingin mengalami pelangi dalam hidupmu, berarti hidupmu harus siap untuk direndah. Kalau enggak bisa. Jangan kita mau orang yang direndah, suami yang direndah, kita yang ingin menikmati pelangi. Jangan, enggak akan bisa. Kalau engkau yang ingin melihat, engkau ingin mengalami, berarti engkau harus memberi dirimu untuk direndah. Apa maksudnya direndah? Baju direndah itu bagus. Baju direndah itu mahal harganya. Karya agung Tuhan yang mulia dalam hidup kita itu bukan karya yang abal-abalan. Ketika kita direndah oleh Tuhan, hasilnya kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang mahal harganya. Yang tidak ternilai bahkan. Jangan jadi orang Kristen yang biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat saya suka sekali merendah. Waktu saya buat ini saya coba renungkan gimana ya prosesnya itu direndah. Oh Tuhan ingetin saya. Dulu saya suka sekali merendah. Yang saya tahu merendah itu ada dua macam. Yang pertama saudaraku itu dibuat gambar ya. Kemudian dimasukin ke mesin rendah. Mesin itu ada jarumnya, ada berbagai macam benang. Bisa tukar-tukar benangnya. Pernah ngebayang, ibu-ibu pasti ngebayang ya. Bapak-bapak enggak usah Pak, nanti tanya ibu aja. Pokoknya Bapak yang penting tahu hasilnya aja. Ya, dimasukin ke mesin itu. Jadi kain itu gambaran hidup kita. Kain itu yang akan direndah. Awalnya itu kain biasa, murah. Mungkin semeter cuma 15.000 atau 50.000. Tapi kalau sudah direndah, kain itu jadi mahal harganya. Ya. Nah
proses merendahnya itu seperti apa? Setelah dibuat polanya, ya, kemudian udah diatur warnanya begini-begini, lalu diatur jarumnya. Kemudian kain itu ditaruh di bawah jarum, betul? Bisa ngebayang ya, di bawah jarum. Ketika mulai tuas dari mesin jahit itu digerakkan oleh kaki, entah manual, entah pakai listrik, lalu mulailah jarum itu ngapain saudaraku? Menusuk-nusuk itu kain. Bukan sekali tusuk, bukan sekali jalan. Saya memperhatikan orang merendah itu kain didorong, terus jalan. Udah terus balik lagi, jalan lagi. Ganti warna, ganti benang lain, warna lain di jarum. Terus. Yang namanya ditusuk-tusuk itu enak atau sakit saudara? Banget. Tahun 2000 sampai dengan 2013, hari-hari saya selalu berhubungan dengan yang namanya ditusuk jarum. Kalau ngelihat jarum itu sampai saya mau muntah, saudara. Sakit. Sakit banget. Banget sakitnya. Kemudian cara kedua merendah. Saudara mungkin tahu yang pakai hakpen. Ada hakpen yang satu, ada hakpen yang dua. Saya bisanya yang hakpen satu. Caranya gimana? Itu benang wol. Kalau saya caranya digulung di tangan saya. Kemudian hakpen itu masuk. Ngait. Tarik. Betul? Dimasukin begitu, tusuk lagi, tarik lagi, kait lagi, tarik lagi, kait lagi, tarik lagi, kait lagi, tarik lagi. Enak gak saudara? Sakit. Ketika Yesus saudaraku dicambuk bukan dengan cambuk sapi. Tapi cambuk itu saudaraku ada logam-logam yang tajam. Tulang-tulang binatang. Ketika dicambuk ke tubuh Yesus lalu ditarik, tercabik daging-dagingnya. Itu yang disebut bilur. Tercecer di jalan. Sakit. Yang namanya ditusuk-tusuk jarum sakit. Yang namanya dikait, ditarik, itu sakit. Itulah yang disebut direnda. Jadi proses direnda adalah proses yang sangat sakit. Membuat kita menderita, membuat kita susah. Itu yang disebut pengalaman kesusahan. Jadi sebelum engkau melihat dan mengalami pelangi Tuhan, engkau harus mengalami yang namanya pengalaman kesusahan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Dalam hidup manusia ada dua pengalaman. Pengalaman yang manis, itu bicara zona nyaman. Keuangan baik. Bisnis baik, rumah tangga baik, anak-anak baik. Itu pengalaman yang manis. Tetapi pengalaman yang manis tidak mendewasakan kita. Kita akan terbuai dengan pengalaman yang manis. Akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak pernah bertobat hidup kita. Bahkan kita menentang Allah. Kita menolak Allah. Itu sebabnya Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman yang pahit. Yang disebut pengalaman kesusahan. Bukan karena Tuhan gak senang kita senang. Tapi Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman kesusahan. Bukan serta-merta cuma untuk mendewasakan kita. Menguatkan kita. Tidak membuat kita menjadi teguh. Tidak semata-mata itu. Tapi sebenarnya di balik pengalaman kesusahan. Kita akan melihat dan mengalami pelangi kasih Tuhan. Itulah pertolongan dan kebaikan Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen itu jangan sampai gagal paham. Kita ikut Yesus jangan sampai gagal paham. Sehingga ketika Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman kesusahan. Jangan langsung bertanya, Tuhan di mana engkau? Jangan langsung berkata, Tuhan di mana mujizatmu? Katanya doa orang benar besar kuasanya. Aku sudah doa tapi kok gak ada kuasanya? Jangan kita menjadi orang Kristen yang gagal paham akan firman Tuhan. Tapi ketika kesusahan itu datang, kita tahu bahwa Tuhan sesungguhnya sedang memproses kita untuk kita bisa melihat dan mengalami pelangi kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan punya tujuan. Kenapa sih Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman kesusahan? Ya, yang ujungnya adalah kita akan melihat pelangi dan mengalami pelangi kasih Tuhan. Yang pertama, 4 poin aja saudara. Yang pertama adalah karena melalui kesusahan atau pengalaman kesusahan, Tuhan mau kita bukan cuma bersaksi,
tapi menjadi saksi. Kenapa saudara? Sebab banyak orang Kristen menyalahgunakan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Apa tujuan Tuhan naik ke surga lalu Roh Kudus datang dicurahkan kepada kita? Banyak orang gagal paham, dia pikir Roh Kudus dicurahkan. Aku bisa berbahasa roh, enough. No. Itu salah satu tanda. Itu salah satu karunia Roh Kudus. Tapi itu bukan tujuan Allah memberikan Roh Kudus. Cuma sekedar kita berbahasa roh. Lalu setelah kita berbahasa roh, what next? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Bukankah di gereja kita bisa berbahasa roh? Keluar dari gereja, ada motor nyalip kita yang keluar bahasa apa? Bahasa roh bukan tujuan utama Roh Kudus diberikan. Itu salah satu tanda, itu salah satu karunia. Saya juga dapat karunia itu, puji Tuhan. Tetapi tujuan Roh Kudus diberikan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Maka kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan terima kuasa. Kamu akan terima kuasa. Roh Kudus diberikan kepada kita, tujuannya adalah supaya kita terima kuasa. Dan tujuan Allah memberikan kita kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Tapi kita menyalahgunakan kuasa itu. Bukan untuk bersaksi. Tumpang tangan, orang sakit sembuh. Setan diusir. Enggak salah-salah juga. Tapi bukan itu tujuan utama kuasa Roh Kudus diberikan. Tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada kita adalah supaya kita terima kuasa untuk kita bisa menjadi saksi. Bersaksi. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Tapi itu seringkali kita tidak sadari dan kita tidak lakukan. Selama engkau jadi Kristen, selama engkau sudah terima Roh Kudus, sudahkah engkau menjadi saksi? Musa, ketika Yitro datang mengunjungi Musa. Yitro itu mertuanya, saudaraku. Yitro itu imam di Midian. Yitro tidak menyembah Allah yang disembah oleh Musa. Ketika dia datang mengunjungi Musa, membawa istrinya Musa dan anak-anak. Lalu Musa bercerita kepada Yitro, "Pa, selama di sini aku mengalami begini, menghadapi Firaun. Tetapi Tuhan melakukan ini ketika aku keluar dari Mesir, menghindari kejaran dari tentara Mesir. Aku menghadapi di depan itu ada Laut Merah. Kami tidak tahu bagaimana kami harus menyelamatkan diri. Tapi Tuhan melakukan ini, laut terbelah. Lalu kami menyeberang. Dan ketika mereka mengusir kami, kami bingung bagaimana kalau mereka sampai menjangkau kami. Tetapi tiba-tiba ada tiang awan yang menutupi mereka, sehingga mereka semuanya nggak bisa jalan dan kami bisa lepas. Lalu ketika kami sudah seberang, lalu laut itu menyatu kembali dan mereka semua binasa." Wah, dan lain-lain yang Musa ceritakan. Dia menjadi saksi akan kebesaran Tuhan. Lalu bagaimana respon Yitro waktu itu? Di dalam, saudaraku, Keluaran 18 ayat yang ke-9. Keluaran 18 ayat yang ke-9. Apa hasil kesaksian Musa kepada mertuanya Yitro yang adalah imam di Midian yang tidak mengenal Allah, yang disembah Allah, yang disembah oleh Musa. Ayat 9 berkata begini. 9 dan 10. Yuk coba kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Apa hasil kesaksian yang benar? Apa tujuan Tuhan kita menjadi saksi? Bukan sekedar, aku naik mobil, naik Grab, murah, supirnya baik. Lalu aku selamat. No, bukan cuma segitu. Ya. Tapi lihat, apa hasilnya? Ayat 9 sama-sama kita baca dan 10. 2, 3. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, apa? Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan orang Firaun. Inilah tujuan Tuhan membawa kita masuk dalam pengalaman kesusahan. Yang pertama, supaya kita menjadi saksi.
Dan hasil kesaksian kita, bukan kita yang mendapat pujian. Tapi orang yang dengar kesaksian kita, dia bersuka cita. Dan yang kedua, orang yang mendengar kesaksian kita, memuji Tuhan kita. Dan gak mustahil, dia juga jadi percaya sama Tuhan kita. Banyak orang bersaksi supaya orang puji dia. Oh, dia hebat. Oh, dia itu diurapi Tuhan. Oh, dia itu begini dan begitu. Bukan itu tujuan kesaksian. Tapi tujuan kita bersaksi dan menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Oke, Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman kesusahan. Berapa tahun saya mengalami pengalaman kesusahan untuk penyakit saya. Berapa tahun saya mengalami kesusahan untuk anak saya. Jadi ketika ibu tadi berdoa itu saya ingat dulu. Dari sejak anak saya SD sudah ikut ajang perlombaan drum. Juara. Waktu Trans 7 mengadakan acara Dream Band, anak saya ikut juara. Lalu tergabunglah dalam satu band. Anak saya masih SMP waktu itu. Sampai akhirnya dia terus, saudaraku, sampai akhirnya dia kuliah. Ya, dia bergabung dalam satu band namanya Band Kotak. Ya, setelah Posan, baru anak saya yang menjadi drummer karena Posan keluar. Anak saya jadi drummernya Band Kotak. Kemudian dia kuliah. Setelah kuliah, maaf ya, anak saya ganteng saudara. Jadi bintang film. Mula-mula main sinetron, biasa. Yang sekali tayang selesai. Lalu sinetron yang terus-terusan. Lalu kemudian main film. Anak pendeta main film layar lebar, judulnya Pulau Hantu. Bapaknya ngusir hantu, anaknya main dengan hantu. Badan ditato semua. Pakai anting, wah. Sebagai ibu, saudaraku, susah. Seperti ibu tadi mendoakan. Saya ikut merasakan waktu itu. Sampai saudaraku tingkahnya tuh aneh-aneh. Saya gak tahu kalau dia sudah pakai narkoba. Saya gak tahu. Karena artis kan jarang pulang. Syuting terus. Ketika pulang teler-teler. Saya pikir karena dia kecapean. Dia sudah pakai obat. Saya tidak tahu. Saya pendeta. Saya seminar di wanita, saya seminar di youth. Anak saya begitu. Malu saya. Saudaraku, saking nakalnya ini anak. Sampai suami saya bilang, mati aja lu, jangan pulang lu. Lihat, suami saya sampai keluar perkataan begitu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya katakan, Pak, kalau Papa sudah gak sanggup didik saya, serahkan sama saya. Dan apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya terus berserah sama Tuhan, saya terus berdoa sambil kasih nasihat, saya berdoa. Kasih nasihat, apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun saya berdoa, anak saya berubah, tambah rusak. Tapi saya tidak pernah putus asa. Karena saya tahu doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Air mata seorang ibu itu mengandung kuasa. Yang dapat mengubah siapa yang dia doakan. Saya punya keyakinan. Terus saya doakan. Sampai singkat cerita akhirnya. Sebelum dia pacaran dengan orang yang tidak seiman. Lebih sedih lagi saya. Saya bilang ini anak saya bisa disunat ini. Bahaya. Karena perempuannya kan gak kenal Tuhan. Gak takut akan Tuhan. Semuanya oke kan. Bahaya. Apalagi sedang ada isu. Ayo. Wanita-wanita ini beri dirimu untuk dihamili supaya kamu dikawinin sehingga orang itu seperti itulah kira-kira waktu itu isunya. Ada ketakutan yang besar tapi saya tetap berdoa. Singkat cerita saudaraku. Anak saya sekarang sudah jadi pendeta. Dia sudah sekolah Alkitab. Dia tinggalkan dunia sekuler. Dia sudah khotbah bukan cuma di gereja tapi sudah kemana-mana. Bahkan waktu di Amerika juga dia sudah khotbah. Dan pacarnya yang di luar Tuhan itu sekarang sudah menjadi worship leader yang andalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya telah melewati pengalaman kesusahan yang seperti itu. Jemaat ngomongin, ibu pendeta, ibu gembala bisa khotbah begini. Lihat anaknya sakit buat saya. Tapi saya tidak putus asa. Sampai satu hari kira-kira 1 atau 2 bulan lalu. Ada teman saya ibu pendeta datang nangis-nangis. Pokoknya gue gak mau lagi jadi ibu pendeta. Gue mau suruh laki gue keluar, gak boleh lagi, gak usah lagi jadi pendeta. Tinggalin gereja, gue malu, gue gagal jadi ibu. Loh, kenapa? Anak saya pakai anting. Sekarang udah tatoan semua. Gak mau ke gereja. Katanya gitu. Percuma gue jadi ibu pendeta. Nah, di situ saya bersaksi. Dia bilang, kalau kamu enak, anak kamu udah jadi pendeta, menantu kamu udah jadi song leader, worship leader yang luar biasa. Sekarang gereja kamu itu kamu enak, anak-anak kamu semua bisa bantu kamu. Hei, jangan lihat sekarang. Berapa tahun lalu kamu lihat gak? Siapa anak saya?
Bahkan kamu salah satu orang yang ngomong, lo bisa khotbah bagus, tapi lihat anak lo salah satu yang ngomong. Saya bilang gitu. Tapi sekarang, apa yang Tuhan sudah buat? Kamu bilang enak loh, anak lo begitu. Lihat dulunya dong. Saya bilang kalau saya bisa begini, anak saya bisa begini, kamu juga bisa. Yang penting kamu jangan pernah putus asa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan saudara, anaknya sudah lama hilang. Kemudian belakangan nih saya lihat di Instagram, makan di restoran ini berempat, karena anaknya 2 kan, berempat. Makan di restoran ini berempat, ya saya kagak diajak saudara. Biasalah pendeta begitu, tempat konseling tapi tidak suka diajak makan. Suami istri ribut, sampai mau cari. Datang ke pendeta kasih nasihat, pendeta doakan, aman. Jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Hong Kong, enggak ke gereja, jalan-jalan terus. Itulah Pak Timothy nasib kita Bu Evelyn ya. Jadi lewat pengalaman kesusahan Tuhan punya maksud supaya kita menjadi saksi. Sehingga orang yang dengar kesaksian kita dia dikuatkan. Dan dia memuji Tuhan kita. Yang kedua, melalui pengalaman kesusahan kita akan dapat penghiburan untuk menghibur orang lain. Kita lihat dalam Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Yuk kita baca sama-sama. Ya, di depan sudah ada. 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat yang kedua, 2 Korintus 1 ayat 6. Baru nanti saya jelaskan. 2 Korintus 1 ayat 6. Ya. Oke. 2, 3. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi Tuhan izinkan kita masuk dalam pengalaman kesusahan. Tujuan Tuhan adalah untuk kita. Tuhan berdoa untuk kita. Dia bersyafaat sampai sekarang untuk kita. Supaya apa? Supaya kaki kita tidak goyah, khotbah saya tadi. Supaya iman kita kuat dan tidak gugur. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, bukan karena Anda kuat, tapi karena ada pendoa syafaat yang mendoakan Anda. Ya, iman Anda teruji bukan pada waktu zona nyaman. Iman Anda diuji justru pada waktu zona tidak nyaman. Itulah ketika saat kesusahan. Dan Tuhan berdoa buat kita supaya iman kita gugur. Dan keuntungan yang kedua buat kita ketika kita mengalami kesusahan. Tuhan memberi penghiburan. Alone but not lonely. Bukankah kita suka sendirian? Ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa lonely, merasa kesepian, mulailah berdatangan sukarelawan dan sukarelawati. Dedemit itu. Kuntilanak itu saudara. Lalu kita merasa terhibur, binasalah kita. Tapi percaya, mungkin engkau merasa alone, mungkin engkau merasa tertolak. Tapi kalau engkau tetap di dalam Tuhan, kalau engkau mengerti kebenaran firman, kakimu tidak goyah, engkau tetap ada di jalan Tuhan, engkau tetap hidup dalam kebenaran. Ada Tuhan yang mendoakan engkau dan ada Tuhan yang memberikan penghiburan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa menghibur orang lain. Jadi di balik pengalaman kesusahan yang Tuhan izinkan kita masuk di dalamnya, kita mendapatkan keuntungan, kita didoakan oleh Tuhan, dan kita mendapat penghiburan dengan tujuan. Ya, seperti kepada Simon tadi, kalau kamu sudah insaf, kalau kamu sudah sadar, kalau kamu sudah dipulihkan, pulihkan orang lain, kuatkan orang lain. Waktu saya di kemo, pendeta datang. Ibu Esther kan pendeta, suka khotbah tentang mujizat kuasa Tuhan. Kenapa kau mau di kemo? Tubuh kita ini ada bait Allah, nggak boleh dioperasi. Ngapain Ibu Esther dioperasi? Pakai di kemo segala. Wah. Dalam hati saya kalau ada botol infus gue lempar nih pendeta. Kepala saya lagi botak saudara waktu itu.
Baru di kemo saudaraku, dia ngomong begitu. Ya, doa saja, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya gak salahkan dia ngomong begitu, tapi dia gak bijak aja ngomong begitu. Bukan berarti kita percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, lalu kita tidak di kemo. Tuhan kan punya banyak cara untuk menyembuhkan kita. Bukankah medis juga datangnya dari Tuhan? Iya kan? Saudaraku, saya coba tahan, saya bilang Tuhan kasih saya hikmat. Oh Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang begini, saya bersyukur saya di kemo. Kenapa? Tahun 2005 mujizat terjadi, saya kanker tapi saya tidak di kemo. Saya bersaksi sama orang yang sakit kanker dikuatkan. Tapi saya ketika bersaksi dengan orang yang kanker dan di kemo, mereka ngeledek saya. Ibu Esther bisa ngomong gitu karena ibu tidak di kemo. Ibu gak ngerasain rasanya kayak apa itu di kemo. Kesaksian saya jadi mentah untuk orang yang di kemo. Yang lagi teler-teler kayak ayam setengah mati itu loh saudaraku. Orang di kemo tuh begitu. Nah kemudian ketika saya di kemo sekarang, saya bisa bersaksi bukan cuma kepada orang yang sakit kanker. Saya bisa kuatkan mereka. Tapi saya juga bisa menguatkan orang yang sedang di kemo, yang lagi teler-teler begitu. Dan dia bilang, ya Ibu Esther sih enak begini. Apanya yang enak? Aku juga di kemo, sama kayak kamu. Bahkan saya mengalami dari sekian juta pasien, saya mengalami satu orang terbakar obat kemo. Lihat tangan saya. Saya kasih foto saya waktu tangan saya kebakar dengan obat kemo. Ibu sampai kayak gini gak tangan ibu? Enggak, ibu masih jauh lebih baik. Saya lebih parah. Tapi saya yang lebih parah aja, Tuhan sanggup tolong saya dan pulihkan saya. Berarti Tuhan juga sanggup pulihkan ibu. Langsung, doakan saya bu, doakan saya bu. Tapi itu Bapak Pendeta waktu doakan saya, dalam nama Yesus Ibu Esther berhenti kemo, tidak di kemo lagi. Kanker sudah disembuhkan. Sembuh kagak, botak saya banjir sama ludahnya saudara. Ya, Tuhan punya banyak cara. Jadi jangan bilang orang pakai medis itu gak punya iman. Justru ketika saya pakai medis, saya ke dokter, saya nginep di rumah sakit, saya bisa nginjilin orang yang ada di rumah sakit. Saya bisa nginjilin suster-suster, saya bisa nginjilin dokter-dokter. Sampai dokter sekarang kalau saya datang untuk kontrol, ini dokter bilang gini, Ibu Pendeta, panggil saya Ibu Pendeta. Ibu Pendeta masih ada. Maksud lu ngomong gitu apa? Karena kanker saya 2013 kan vonisnya mati. Jadi kalau saya kontrol sekarang, Ibu Pendeta masih ada. Katanya gitu. Dengan begitu kan dia mengakui ada kuasa Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, saudaraku yang ketiga, cepat takut kelamaan. Ketiga, melalui pengalaman kesusahan, kita akan mengalami hal-hal yang manis dari Tuhan. Ini belum pelangi loh, belum. Melalui pengalaman kesusahan, kita akan mengalami hal yang manis dari Tuhan. Coba buka Mazmur 81 ayat 16. Mazmur 81 ayat 16. Ya, kita baca ayat ini. Mazmur 81 ayat 16. Sudah? Mungkin kalau ini berubah ya, 15 atau 16 coba. Mulai dari kata tetapi umatku. (15-nya apa? Iya. Ya. Oh 17, ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Ayat ini saya punya materi khotbah sendiri, tapi saya mau cuplik kata madu dari gunung batu. Apa maksudnya madu dari gunung batu? Gunung batu itu bukankah sesuatu yang keras? Betul? Udah gunung batu lagi. Ini bicara tentang beban yang berat. Ini bicara tentang kesusahan, ini bicara tentang kesulitan, ini bicara tentang penderitaan. Tetapi dikatakan di sini, ya, tetapi umatku akan kuberi madu dari gunung batu. Artinya apa saudaraku? Dari gunung batu itu akan keluar madu. Amin. Madu itu sesuatu yang manis. Artinya apa? Tuhan izinkan kita masuk dalam kesusahan. Tetapi di dalam kesusahan itu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan akan menghasilkan madu yang dapat kita nikmati. Jadi kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita enggak 100% itu bicara penderitaan. Bangsa Israel keluar dari Mesir ketemu apa saudaraku? Bukan Taman Eden, padang gurun. Sebelum masuk tanah Kanaan. Tapi lihat, tidak ada padang gurun yang mereka lewati tanpa mujizat. Pegang kalimat itu. Tidak ada padang gurun yang mereka lewati tanpa mujizat. Tidak ada kesusahan yang kita lewati tanpa kebaikan Tuhan. Tanpa hal-hal yang manis dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi gunung batu yang keras, jangan berontak, jangan ngamuk,
Jangan ditendang itu gunung batu. Batunya kagak runtuh, kukumu yang runtuh. Iya kan? Saudaraku, jangan berontak. Dan seperti doa ibu tadi bagus. Jangan minta Tuhan singkirkan gunung batu itu. Dan jangan minta Tuhan angkat kita dari gunung batu itu. Ketika Tuhan singkirkan, ketika Tuhan angkat kita dari gunung batu itu, di depan lu ketemu lagi. Kalau kamu nggak lolos di sini, ke depan ketemu lagi. Betul? Saudara nggak lulus di SMP, mau masuk SMA kan nggak bisa. Pindah sekolah, tetap kan ujian juga. Nggak lulus lagi, mau masuk SMA nggak bisa, tetap ujian lagi. Jadi kalau ketemu gunung batu, saudaraku, jangan berdoa Tuhan singkirkan batu ini. Tapi kita berdoa minta kekuatan Tuhan untuk aku bisa melewati gunung batu ini. Dan kemudian saudaraku, jangan mengeluh. Seperti the end of the world. Langit runtuh, kiamat ini. Kesusahan belum saudara. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengeluh, kalimat yang saya dapat, persungutan kita atau keluhan kita, itu akan memperlambat percepatan pertolongan Tuhan buat kita. Dalam Mazmur kan dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menghitung kesusahan kita. Dan dia menampung air mata kita dalam kirbatnya. Artinya apa? Dia tunggu sampai kirbat itu penuh baru pertolongan Tuhan datang. Jadi artinya Tuhan tidak memperlambat pertolongannya. Hal-hal yang manis terjadi dalam hidup kita bukan Tuhan perlambat. Tapi justru Tuhan pengen cepat sekali untuk kita bisa mengalami madu dari gunung batu itu. Tapi yang membuat lambat madu itu kita nikmati persungutan kita. Makanya jangan bersungut-sungut. Kalau kita tahu bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang merendah hidup kita. Karena Tuhan mau kasih kita pelangi. Saudaraku, yang Tuhan mau ketika kita menghadapi gunung batu, bukan ditendang, bukan kita kabur, bukan kita mengeluh, tapi yang Tuhan mau hancurkan gunung batu itu. Hancurkan gunung batu itu. Caranya gimana? Coba lihat Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29, luar biasa. Bagaimana caranya kita menghancurkan gunung batu ya? Gak bisa kita tendang. Gak bisa pakai palu biasa. Gak bisa pakai benda-benda besi, gak bisa. Coba kita lihat, baca sama-sama. Yeremia 23 ayat 29, 23. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang gunakan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan seperti api dan palu yang akan menghancurkan gunung batu. Gunung batu apa yang sedang ada di hadapanmu sekarang? Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Jangan menghindar, engkau akan ketemu lagi di depan. Tapi hancurkan lewat apa? Firman. Firman yang kita perkatakan. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan itu? Masukin dulu dong firman Tuhan. Lewat 2 instrumen, mata dan telinga. Simpan dalam hatimu. Roh Kudus yang diberikan kepada kita menjadi reminder. Ketika engkau menghadapi gunung batu, Roh Kudus akan berbicara, keluarkan itu firman Tuhan. Kita perkatakan, Alkitab menjamin gunung batu itu hancur. Kenapa? Karena gunung batu itu tidak berhadapan dengan engkau. Gunung batu itu berhadapan dengan firman. Yesus adalah sang firman. Amin. Jangan gunakan kekuatanmu. Jangan gunakan kepintaranmu. Saudaraku, dalam setiap kesempatan pasti ada kesulitan. You mau lari kemana? You mau lakukan apa? Pasti ada kesulitan di situ. Tapi jangan berhenti pengertianmu sampai di situ. Tapi kembangkan pikiranmu. Bahwa dalam setiap kesulitan juga ada kesempatan untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Hal-hal yang manis dari Tuhan. Keempat, terakhir. Ketika kita sedang mengalami kesusahan, Tuhan mau kita tetap menghasilkan buah. Aduh, gimana Bu Esther? Udah susah menghasilkan buah. Coba kita lihat saudaraku, dalam Yesaya 55 ayat 10 dengan 11. Bisa enggak ya dalam kesusahan kita menghasilkan buah? Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam segala yang kusuruhkan kepadamu. Perhatikan saudara. Dikatakan seperti hujan dan salju. Saudara tahu dong salju. Ya jangan bilang, gue tinggal di Depok gak pernah lihat salju. Ya ilah lihatlah di TV ya. Kalau saudara enggak juga ngerti salju kayak apa, ke tukang es campur. Suruh dia serut es. Kira-kira seperti itulah yang namanya salju. Cuma jumlahnya banyak ya. Nah ketika hujan dan salju turun dari langit, dia tidak kembali lagi ke situ. Melainkan apa? Dia mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan pasti berbuah. Coba logik kita mainin. Kalau hujan turun, mengairi bumi, logik dong, tanah itu subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh, betul gak? Tapi ayat ini bilang hujan dan salju. Ya memang bisa sih berbarengan hujan dan salju turun. Tapi logikanya kalau salju itu turun, kan saya bilang salju itu seperti bongkahan es serut. Kalau dalam jumlahnya banyak turun dari langit lalu jatuh ke bumi, ya saudaraku, kira-kira salju ini akan membuat tanah itu subur lalu tumbuh-tumbuhan tumbuh atau justru dia akan mematikan tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh. Logikanya. Logikanya apa? Tumbuh-tumbuhan yang udah hidup malah mati. Boro-boro yang dari dalam mau keluar, ketindih sama salju, betul gak? Berarti gak mungkin. Tetapi karena Tuhan yang mengatakannya, hujan turun, salju turun, mengairi bumi, membuat justru tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Artinya, kalau Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, ayat 11 katakan, maka firman Tuhan tidak akan kembali, tapi dia akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan pasti berhasil. Jadi jangan bilang, kalau ketika aku mengalami musim dingin, hujan dan salju, itu musim penderitaan. Kalau bahasa Alkitab ada musim panas, ada musim dingin. Ya, musim dingin itu bicara penderitaan. Makanya Tuhan bilang, hati-hatilah jangan sampai kamu itu lari pada musim dingin, karena gak akan selamat. Nah, saudaraku, musim dingin ini, saudaraku, bicara tentang kesusahan. Sesusah-susahnya musim panas, masih lebih susah musim dingin. Ini saya juga sedang bergumul, saudaraku. Tanggal 22 November saya ada undangan retreat di New York untuk 4 gereja. Waduh, saudaraku, di sini aja tidur pakai AC cuma 18 derajat aja saya pakai mantel. Apalagi nanti di sana pada musim dingin. Itu betul-betul penderitaan buat saya. Jauh menderita mempersiapkan untuk saya bisa menghadapi musim dingin dibanding saya mempersiapkan materinya, saudaraku. Kenapa musim dingin itu sangat menderita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi sekalipun kita menderita, sekalipun kita sedang susah, lagi sakit, lagi miskin, bukan alasan kita tidak bisa menghasilkan buah. Amin. Bukan alasan untuk kita tidak menghasilkan buah. Justru buah yang Tuhan cari bukan waktu musim buah. Ketika engkau ada di zona nyaman, engkau punya duit banyak, engkau bisa memberi untuk gereja, engkau bisa memberi untuk hamba Tuhan, itu biasa. Ketika engkau sehat, engkau bisa ke gereja, engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa melakukan pelayanan misi, itu biasa. Saya katakan tadi, jangan jadi orang Kristen yang biasa. Jadilah orang Kristen yang excellent. Karena roh yang diberikan kepada kita adalah roh excellent. Hasilnya juga harus excellent. Orang dunia lebih lagi banyak buahnya ketika di zona nyaman. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan cari adalah ketika tidak musim buah, tapi engkau punya buah. Ingat kisah tentang Yesus datang ke kebun anggur. Dia mencari buah ara. Buah ara itu punya keunikan, saudara. Dia bisa tumbuh di mana saja. Dia bisa tumbuh di pinggir jalan. Itu buah ara yang dinaikin oleh si Sakeus. Ada buah ara, ada pohon ara juga yang ditanam di kebun anggur. Di pinggir jalan aja yang makanannya tidak bergizi aja dia bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Apalagi di kebun anggur, logikanya. Di kebun anggur kan makanannya pasti bergizi punya.
Anggur Israel itu luar biasa. Kalau saudara ke Israel bulan Agustus, September, waduh itu anggur crunchy-nya itu luar biasa. Manis luar biasa. Dan buahnya itu pendek tapi, pohonnya pendek tapi buahnya itu menjuntai. Luar biasa saudara. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mencari buah dari pohon ara yang ada di kebun anggur. Logikanya dia dapat buah. Tapi ternyata Alkitab katakan cuma daun saja. Lalu Tuhan kutuk buah itu, Tuhan kutuk pohon itu, dan akhirnya pohon itu kering dan dibakar. Pohon ara itu menggambarkan kita. Kita ini pohon ara bukan yang ditanam di pinggir jalan, tapi kita pohon ara yang ditanam di kebun anggur. City of Love ini adalah kebun anggur. Kalau engkau ada di sini, engkau adalah pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Apapun musim hidupmu, musim semi kah, musim dingin kah, musim panas kah, musim gugur kah, engkau harus berbuah. Karena engkau ada di kebun anggur. Yang di pinggir jalan gak ada makanan aja bisa berbuah. Tapi yang Tuhan cari bukan buah sembarang buah. Ada dua macam buah. Pohon ara yang di pinggir jalan itu namanya pohon ara sikamor. Dia menghasilkan buah namanya buah sikamor. Itu buah liar. Itu buah pahit. Sikamor itu artinya liar dan pahit. Orang yang bertumbuh di luar kebun anggur, buahnya pahit, buahnya liar. Yang adalah pemberontakan, yang adalah tukang kritik, yang adalah tukang gosip, yang adalah tukang tersinggungan. Tuhan gak cari buah itu. Tapi Tuhan cari buah ara dari pohon ara yang di dalam kebun anggur. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur itu namanya pohon ara sukon. Sukon artinya manis. Itu yang Tuhan cari. Siapapun saudara, kalau engkau sudah ditempatkan di kebun anggur ini, apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak peduli. Engkau ada di zona nyaman atau zona tidak nyaman. Ketika Tuhan datang, dia cari buah. Dan berita baik, bisa juga berita buruk yang saudara dengar hari ini. Masalahnya, Yesus datang bukan pada musim buah. Tapi Yesus datang justru pada musim dingin. Pada masa kesusahan. Timotius kan bilang, hari terakhir akan datang masa yang sukar. Makanya hidup kita makin susah sekarang. Tapi justru di masa yang susah ini, Tuhan cari buah. Kalau di masa senang, musim buah, zona nyaman, engkau tidak menghasilkan buah. Apalagi di zona tidak nyaman. Sulit untuk menghasilkan buah. Tapi saya mau katakan sama saudara, di zona nyaman, ketika musim buah, duit banyak, badan sehat, hasilkan buah yang banyak. Hasilkan buah sebanyak-banyaknya. Seperti Efesus katakan, pergunakan waktumu dengan baik, redeeming the time. Lipat gandakan waktumu untuk menghasilkan buah yang banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bukan buah sikamor, tapi buah sukon. Kenapa? Ketika dalam kesusahan, engkau mungkin tidak menghasilkan buah, tapi stok buahmu masih ada. Bisa ngerti? Stok buahmu masih ada. Kalau orang normal lagi sehat bisa menghasilkan 100 buah. Tapi kita harus 200 buah, harus 300 buah. Sehingga ketika musim dingin terjadi, masa kesusahan terjadi. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saya soroti lagu ini saudara. Ya, hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan buah. Seperti kata Petrus, Filipi 1 ayat 21 dan 22. Supaya kematian adalah keuntungan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bila saatnya nanti aku tidak berdaya lagi. Berarti kita tidak menghasilkan buah saat kita tidak berdaya. Saya katakan no. Kalau engkau sudah mati, engkau tidak menghasilkan buah. Tapi kalau engkau sudah tidak berdaya lagi, nah berarti engkau masih hidup, engkau masih bisa menghasilkan buah. Amin. Terlalu banyak kesaksian saya. Orang gak tahu kan kalau saya kelihatan sehat kan, lincah kayak bola bekel. Kata Ibu Evelyn, saya lebih muda 20 tahun. Orang gak tahu kan kalau saya masih ada sakit. Sakit yang terakhir saya adalah saya baru operasi mata baru berapa hari. Saya bergumul, Tuhan tolong saya untuk saya bisa melihat. Sebab mata saya kanan habis operasi, udah 1 bulan lebih sampai sekarang saya belum bisa baca. Saya takut operasi yang kedua, mata saya seperti itu lalu saya khotbah bagaimana. Sementara saya banyak pelayanan, banyak seminar, banyak KKR. Dan minggu depan saya harus ke Amerika. Gimana saya mempersiapkan materi.
Saya minta Tuhan tolong saya untuk saya bisa melihat. Saudaraku, betul saya bisa melihat, tapi belum sempurna. Ini huruf masih goyang-goyang. Yang penting saya masih bisa baca. Kalau mau nurutin hati, tinggal telepon Ibu Evelyn. Maaf Bu, saya baru operasi mata. Saya nggak bisa lihat. Ditambah lagi saudaraku, saya nggak ada supir yang nganter saya harus naik Grab. Ditambah lagi suami saya tadi malam mau tidur pakai ngomong begini lagi. Mam, hati-hati ya, besok naik Grab. Periksa dulu mobilnya, dibukain dulu semua. Ada orang nggak di situ selain supir? Terus itu bagasinya itu dibuka dulu, Mam. Ada orang ngumpet nggak di situ? Bikin saya tambah paranoid, saudara. Aduh, Tuhan tolong saya kasih supir Grab yang baik. Mana saya tahu dia baik atau nggak baik, betul nggak? Ketika saya suruh staff saya pesenin Grab, namanya siapa? Namanya Nyungsep lagi saudaraku. Aduh, namanya aja udah Nyungsep saudaraku. Gimana ini? Oh Tuhan tolong, urapi ini si supir saudaraku. Lalu apa yang saya lakukan? Roh Kudus kasih saya hikmat. Masuk ke dalam Grab, selamat pagi Pak. Oh selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Pak? Baik. Bapak dari mana? Dari sini-sini. Oh ngobrol kita. Akhirnya saya kesaksian sama dia. Akhirnya turun dari Grab, saudaraku, dia orang seberang. Kok dia bisa ngomong? Puji Tuhan Bu, selamat berceramah. Saudaraku, mata aja masih begini jalannya. Tapi kalau lihat dolar enggak, saudara. Kalau lihat dolar. Kalau kita udah mati baru nggak bisa berbuah. Pengkhotbah katakan begitu. Nggak ada yang bisa kita kerjakan di dunia orang mati. Tapi kalau kita sudah tidak berdaya lagi, tergeletak, sakit tidak tersembuhkan, duit nggak punya lagi, nggak punya harapan. Dokter bilang no hope. Kita masih bisa berbuah. Contoh Yesus di atas kayu salib. Dia masih menghasilkan buah pengampunan. Contoh Stefanus, dirajam dengan batu. Dia katakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia masih bisa menghasilkan buah. Ada banyak contoh, saudaraku. Janda di Sarfat cuma punya sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Sekali makan, mati. Tetapi justru ketika dia tidak berdaya, nggak punya apa-apa lagi. Dia masih bisa menghasilkan buah. Padahal dia nggak kenal Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Engkau masih ada di sini. Engkau masih ganteng dan cantik-cantik. Satu hal saya bersyukur saudaraku, ketika saya udah operasi mata, saya bisa gambar alis saya kagak miring. Waduh, waktu saya belum operasi, waduh, sampai pakai penggaris. Sampai saya pikir mau beli tuh alat cetakan alis yang kayak stempel. Kalau stempelnya benar, kalau stempelnya ke satu ke sini, penderitaan buat perempuan. Gak bisa gambar alis. Orang bilang, Bu Esther ditato aja. Saya bilang, badan saya sudah penuh dengan tato. Artinya jarum-jarum suntik itu, wah, enggak lah kalau untuk kecantikan harus ditusuk-tusuk ya. Kalau saudara sih enggak apa-apa karena enggak pernah kena kanker kan, saya jangan ada. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam masa kesusahan. Justru di masa kesusahan itu Tuhan datang. Kabar gembira, Tuhan datang bukan musim buah. Tuhan datang musim dingin. Masa kesusahan, Tuhan datang. Entah dia dijemput kita secara pribadi atau Tuhan datang di angkasa. Oleh sebab itu, selama engkau masih hidup, sekalipun engkau tidak berdaya, hasilkan buah. Sebab buah itulah yang Tuhan cari. Untuk apa? Untuk hidup kekal. Yohanes 4 ayat 16 kalau nggak salah. Dikatakan penabur dan penuai. Yohanes 4 ayat 36. Penabur dan penuai sama-sama mengumpulkan buah untuk hidup kekal. Engkau hidup sampai hari ini, kenapa belum mati? Buahmu belum cukup. Belum quorum. Makanya Tuhan kasih kita hidup kesempatan. Terus hasilkan buah. Buah apa aja? Buah pertobatan, buah kebenaran, buah kehidupan, buah pelayan, buah apa aja. Hasilkan. Tuhan akan datang segera. Dan dia akan melihat. Makanya kita nyanyi, tidak dengan tangan yang hampa. Lagu itu biasa dipakai untuk kolektor, terlalu rendah lagu itu. Lagu itu dipakai ketika Tuhan datang. Katakan, aku tidak datang dengan tangan yang hampa. Ada buah. Buah hidup kekal. Ya. Nah, terakhir, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Ya. Apakah selama hidup kita ini, kita akan mengalami pengalaman kesusahan? Atau sampai kapan sih pengalaman kesusahan ini? Coba kita lihat Kidung 2 ayat 10 sampai dengan 11. Kidung 2 ayat 10 sampai 11. Jangan putus asa. Tadi pagi saya katakan hidup ini perjalanan yang panjang. Tapi kita nggak tahu berapa panjangnya. Ya. Dan hidup ini kita membawa beban yang berat. Itu sebabnya iman kita bisa goyah. Tapi ada Tuhan yang menjaga kita. Ya, kita harus percaya kebenaran firman ini. Kidung 2 ayat 10 sampai dengan 12, yuk sama-sama 2, 3. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah.
Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Apa yang saudara dapat dari ayat ini? Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa tidak selamanya hidup kita itu musim dingin. Ada 4 musim kan yang besar. Musim, saya nggak tahu urutannya ya. Musim dingin, musim gugur, musim semi, musim panas. Ya. Musim dingin tidak akan bertahan karena ada musim lain yang nunggu. Musim ini tidak akan bertahan, ada musim lain yang menunggu. Jadi percayalah, badai pasti berlalu. Tidak selamanya hidup kita ada dalam pengalaman kesusahan. Tidak selamanya Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman kesusahan. Ada saatnya kita akan lihat pelangi. Ada saatnya kita akan mengalami pelangi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Tuhan tidak berjanji kapan pelangi itu timbul, tapi jangan sampai kita kehilangan harapan. Jangan sampai kita putus asa. Kalau pelangi itu belum muncul, berarti belum waktunya Tuhan. Tuhan masih mau proses engkau lebih kuat lagi. Tuhan mau engkau menghasilkan buah lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih Tuhan, selain tujuan tadi 4, kenapa sih Tuhan bawa kita masuk dalam pengalaman kesusahan? Kok penting-penting banget? Kita nggak mau, sekarang kita hidupnya udah benar, tetap Tuhan bawa kita. Justru makin benar, Tuhan makin cepat bawa kita masuk dalam pengalaman kesusahan. Nah, pujian tadi jawabannya. Coba kita baca, Mazmur 126, pemain musik bisa siap-siap. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada apa sih di balik pengalaman kesusahan itu? Yuk kita baca sama-sama ya, sesama busway dilarang saling mendahului. Baca sama-sama. 2, 3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Siapin lagu ini ya Pak ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 blessings yang Tuhan sediakan. Setelah kita lulus melewati pengalaman kesusahan. Atau ada 4 blessings yang Tuhan sediakan. Sementara engkau sedang menjalani hidup pengalaman kesusahan. Yang pertama saudara, dikatakan Tuhan akan memulihkan Sion seperti orang yang bermimpi. Akan terjadi pemulihan yang luar biasa dalam setiap aspek hidupmu. Tuhan tidak berhutang. Apa yang hilang ketika engkau mengalami masa kesusahan, Tuhan ganti. Ayub diganti 2 kali lipat. Apa yang hilang ketika engkau mengikut Tuhan, mengikut Injil, mengikut Kristus, Tuhan janji 100 kali lipat Tuhan ganti dan hidup kekal. Pemulihan akan terjadi. Mungkin usahamu lagi bangkrut sekarang. Mungkin bisnismu lagi bangkrut sekarang. Mungkin rumah tanggamu lagi hancur sekarang. Mungkin anak-anakmu lagi hancur sekarang seperti yang saya alami. Tetap di dalam Tuhan. Jalani hidupmu. Percaya ada Tuhan yang menopang engkau. Sekarang kamu gak ngerti kenapa terjadi. Satu saat Tuhan akan buat engkau mengerti. Sekarang anak saya bersaksi kemana-mana. Siapa yang gak kenal artis, drummer kotak yang sangat terkenal pada waktu itu. Siapa yang gak kenal artis film Pulau Hantu. Sekarang dia bersaksi tentang Tuhan. Tuhan izinkan dia ngalami itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak teman-teman artisnya, kru-kru waktu di kotak dan waktu di film itu saudaraku. Secara tidak langsung melalui kesaksian dia. Beberapa jiwa sudah dibaptis. Beberapa kru kotak itu sudah dibaptis. Kedua, berkat yang kedua. Dikatakan ada sukacita. Kenapa ada sukacita di situ?
Bukan karena ada berkat lalu ada sukacita. Tapi ada sukacita, ke sana Tuhan perintahkan berkat. Jadi ketika engkau mengalami kesusahan, jangan sampai kehilangan sukacita. Sukacita kita adalah kekuatan dari Tuhan. Ketika engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan kekuatan. Tapi kalau engkau tetap jaga hatimu, tetap sukacita, tetap bersemangat. Ya, di situ ada berkat Tuhan. Berkat yang ketiga adalah menuai dengan sorak-sorai. Bukan cuma sekedar menuai. Menuai dengan sorak-sorai. Artinya berkelimpahan. Kita akan menuai. Dan yang indah adalah yang keempat. Kalau kita dalam kesusahan, kita tetap berjalan, tapi kita menabur terus, keluar air mata, jalan terseok-seok dalam pengalaman kesusahan kita. Tapi kita tetap menabur, kita tetap menabur. Firman Tuhan katakan, kita akan menuai dengan sorak-sorai dan kita pulang membawa berkasnya. Ini 4 berkat. Berkas itu bukan bicara berkas teks amnesti. Bukan berkas tagihan pajak yang bikin kita tambah stres. Berkas di sini bicara gandum. Apa itu gandum? Gandum adalah makanan yang paling baik untuk tubuh jasmani. Artinya Tuhan akan memenuhi kebutuhan jasmanimu. Berkas gandum itu bicara tentang apa? Makanan yang terbaik untuk rohanimu. Karena gandum bicara firman. Untuk hidup kekal. Sekarang kita ada dalam pengalaman kesusahan. Tapi don't worry, ada Tuhan. Ya, tetap bertahan dalam pengalaman kesusahan. Maka kita akan lihat dan kita akan alami pelangi kasih Tuhan. Itulah pertolongan-pertolongan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah madu yang manis yang akan keluar dari gunung batu yang sedang kita hadapi. Selamat memasuki pengalaman kesusahan, selamat menikmati pelangi kasih Tuhan. Yuk kita nyanyi ini, lagu ini saya suka. Ayo Desi, come on. Mana singer?